Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk mata kuliah Hukum Pidana Lanjut. Sesuai dengan RPS, saudara, bahwa pertemuan ketiga sekarang ini itu sudah harus membahas tentang tipikor, ya, tindak pidana korupsi. Baik, saudara sekalian, saya akan share screen. Semoga ini saudara sudah bisa terlihat oleh saudara, share screen saya. Kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi, ya, tindak pidana korupsi. Pertama-tama, saudara sekalian, mengapa tindak pidana korupsi itu masuk dalam kategori hukum pidana khusus? Karena memang di Undang-Undang Tipikor, itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ini mengatur baik formil maupun materialnya. Ingat ya, baik material maupun formilnya. Jadi kemarin sudah Pak Ali jelaskan bahwa tidak semua aturan perundang-undangan itu bisa kita sebut sebagai hukum pidana khusus. Oke, tidak semuanya. Yang bisa kita sebut sebagai tindak pidana khusus adalah undang-undang atau suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, dia mengatur perbuatannya, dalam hal ini adalah materialnya, dan juga mengatur tentang prosedur atau tata cara. Baik itu mulai dari penangkapan, ya, kemudian saksi-saksinya, kemudian bagaimana barang buktinya, kemudian proses di pengadilannya, atau setidak-tidaknya dia membahas secara khusus ada satu bab penyidikan misalnya, atau bab pembuktian. Sudah, selebihnya ikut KUHAP enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Tetapi sebagian saja ada pasal yang menyatakan bahwa menunjukkan dia kekhususan terkait dengan formilnya atau hukum acaranya, itu sudah bisa kita sebut sebagai hukum pidana khusus. Ingat ya. Nah, pada hari ini, saudara, saya harapkan untuk membuka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang berkali-kali sudah saya tugaskan kepada saudara. Jadi ada banyak undang-undang yang harus saudara download ya. Satu itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang TPPU atau Money Laundering, Undang-Undang Pengadilan HAM 26 tahun 2000, Undang-Undang Perdagangan Orang, ya, TPPO, itu juga harus saudara download. Agar supaya nanti jika Pak Ali menyampaikan itu sudah langsung saudara paham. Nah, baik, saudara sekalian, gampangnya begini, kalau saya Pak Ali coba undang-undang. Oke. Misalnya ini, Pak Ali akan sampaikan salah satu contoh saja, saudara. Kenapa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 kita sebut sebagai tindak pidana khusus, hukum pidana khusus. Baik, saya akan. Ini undang-undangnya sudah kelihatan, saudara? Undang-undang yang Pak Ali tayangkan? Belum? Belum, Pak Ali. Oke. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Oke. Kalau belum, saya ganti dengan share screen. Baik. Sudah kelihatan ya ini ya? Ada. Baik. Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, tersebut tipikor gitu saja, ini mengatur tentang material dan formil. Materialnya misalnya begini, ini material. Setiap orang secara melawan hukum, melakukan perbuatan, bla 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 bla, ini yang disebut dengan aturan material, yaitu mengatur perbuatan apa yang dilarang. Oke, paham? Paham enggak ini? Halo, ya. Jadi pahami saudara ya. Terus sekarang pasal 3 juga begitu. Setiap orang bla 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 bla
diancam dengan pidana sekian. Ini yang namanya aturan material. Oke. 4, 5, 6 berikutnya terus. Ini ciri-ciri khasnya ketika ada ancaman pidana itu namanya adalah material. Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang formal yang seperti bagaimana, Pak? Oke, sekarang misalnya saya lihat. Sudah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini terkait dengan tata cara apa terkait dengan terkait dengan substansi perbuatan, saudara. Ini loh, Lebih ke Pak, tata ini cara loh. prosedur, Pak. Tata cara atau prosedur. Oleh karena itu, inilah yang Pak Ali sebut dengan istilah formil, penyidikan dan sebagainya diatur. Penyidikan, penuntutan dan sebagainya. Meskipun tidak selengkap yang ada di KUHP, tetapi cukup untuk mengatur dia ada kekhususan, ini namanya kekhususan, ini berarti di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 itu ada materialnya, ada formilnya. Paham? Paham, saudara? Halo? Paham apa enggak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi disitulah yang Pak Ali sebut ada aturan materialnya dan ada aturan formil. Kalau itu aturannya di dalam satu undang-undang kok ada formil dan ada materialnya, kita sebut sebagai hukum pidana khusus. Tapi kalau di dalam suatu undang-undang hanya membahas tentang satu tok material atau substansi perbuatan yang diancam pidana saja, maka itu tidak bisa kita masukkan sebagai hukum pidana khusus. Bisa diikuti? Paham? Baik. Saya lanjutkan dengan yang ada di ini tadi, PowerPoint-nya Pak Ali. Nah, baik. Kita fokus kepada tipikor, saudara. Apa itu tipikor, saudara? Pengertiannya dulu. Ya, pengertian tipikor. Oke. Dari terminologi, saudara, terminologi secara term, istilah korupsi itu berasal dari corruptio, rusak. Misalnya, your file is corrupted, misalnya. Data Anda telah dirusak atau telah rusak. Nah, itu namanya korup, rusak, bobrok, itu ya. Atau juga untuk menunjukkan sebagai sesuatu perbuatan yang sangat busuk, sangat jelek, tidak bagus. Jadi korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke, bisa diikuti ya, dipahami. Dari bahasa Latin itulah kemudian ada banyak turunan, seperti misalnya corruption atau corrupt itu secara Inggris, corruption Prancis, korupsi Belanda. Nah, karena kita ini lebih dulu mewarisi bahasa-bahasa juga Belanda, maka kita sebut korupsi. Nah, itu korupsi tulisannya ya. Jadi akhirnya kita sebut sebagai korupsi. Oke, jadi tidak kita sebut sebagai korupsio atau tidak kita sebut sebagai corruption ya, atau tidak sebut sebagai corrupt ya. Oke. Baik. Berikutnya, saudara. Nah, bagaimana kalau menurut para sarjana atau para ahli? Menurut Profesor Sudarto, saudara, kata korupsi itu menunjuk pada perbuatan yang rusak, perbuatan yang busuk, perbuatan tidak jujur, khususnya terkait dengan keuangan. Ini harusnya keuangan itu jadi satu. Jadi keuangan, khususnya terkait dengan soal keuangan. Jadi kalau itu kaitannya dengan keuangan, maka itu hal-hal busuk, hal-hal rusak, tidak jujur, itu masuk kategori korupsi. Ini menurut ahli, karena menurut ahli itu kan biasanya definisi umum, ya, definisi umum.
Baik. Ini tolong semuanya mencatat kecil-kecil sehingga saudara tidak hanya sekedar melongo ya, mengikuti tapi tidak jelas gitu ya. Ditulis. Nanti siapa tahu pada saat sambil saudara sambil istirahat, sambil layah-layah bisa dibuka-buka kembali. Menurut Sayyid Hussein Alatas, saudara, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum. Maksudnya, kepentingan umum itu kalah di bawah kepentingan pribadi. Ya. Jadi kepentingan umum itu terkalahkan, terdorong ke belakang, kalah oleh kepentingan pribadi. Itu namanya korupsi. Terus, yang mencakup baik itu pelanggaran norma, tugas, kesejahteraan umum, biasanya rahasia, pengkhianatan, ya, wis diberi kewenangan untuk mengelola keuangan atau bahkan diberi kewenangan untuk misalnya apa? Mengatur, mengelola tender, dia kemudian berkhianat, ya, berkhianat untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarganya atau kelompoknya. Bisa dengan penipuan dan kemasabodohan, ya, kemasabodohan itu maksudnya alah ndak peduli, ya, ndak peduli atas akibat, padahal akibat itu akan diderita oleh masyarakat. Ya, bisa diikuti ya. Ini pengertiannya Sayyid Hussein Al-Atas. Singkatnya, korupsi itu adalah penyalahgunaan amanah. Jadi dia sudah diberi kepercayaan kok menyalahgunakan. Paham? Saudara jadi ketua BEM, sudah diberi kewenangan untuk katakanlah ikut dalam berpartisipasi di dalam kampus misalnya, malah diselewengkan. Misalnya gitu ya. Itu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi ini sudah pengertian. Kalau menurut Profesor Sudarto sangat umum ya, luas sekali, menunjuk perbuatan rusak, busuk, tidak jujur dikaitkan dengan keuangan. Ini malah lebih detail ya. Ini kaitannya dengan bahwa kepentingan umum itu terkalahkan oleh kepentingan pribadi. Biasanya karena melanggar norma, tugas, harusnya tugas itu diselesaikan dengan baik, justru malah tidak. Oke, seterusnya. Lanjut. Nah, kita mulai bahas tentang aturan-aturan yang menjerat korupsi. Sebenarnya, saudara sekalian, dilihat dari sisi aturan, tindak pidana korupsi ini sudah diatur sejak lama. Sejak bahkan kita pada saat masa-masa jadul, masa-masa kita itu masih awal-awal kemerdekaan. Bahkan sebenarnya sebelum kemerdekaan, pada saat kita masih mengikuti WVSVNI. Ingat, ketika Pak Ali menjelaskan dulu bahwa KUHP yang ada di depan saudara sekalian ini sebenarnya adalah merupakan warisan dari kolonial Belanda. Yang kita sekarang KUHP atau WVS itu sebenarnya WVSVNI, yaitu WVS Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, yang merupakan kopi atau turunan dari WVS Belanda yang diterapkan pada saat dia menjajah di Indonesia. Jadi aturan sebenarnya kejahatan jabatan berupa penggelapan, pemalsuan, menerima suap, menguntungkan diri sendiri secara tidak sah, itu sebenarnya sudah diatur bahkan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan saat Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda. Dan akhirnya setelah kita merdeka, dengan Undang-Undang Dasar 1945,
Di situ ada aturan peralihan yang menyatakan bahwa sebelum kita bisa membuat suatu perangkat peraturan yang tersendiri, dan sebelum kita bisa membuat sebuah lembaga-lembaga tersendiri, maka perangkat aturan dan lembaga-lembaga yang telah ada itu tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan kemandirian Indonesia sebagai negara yang merdeka. Paham? Oleh karena itu, karena sampai sekarang itu kita belum bisa membuat undang-undang pidana secara sendiri, maka berdasar aturan peralihan tadi, kita masih memakai KUHP kolonial. Oke, gitu. Nah, ke depan kita akan membuat aturan hukum pidana sendiri yang sekarang masih berupa draft atau RUU KUHP. Ya, baik, itu satu. Jadi kita sebelumnya sudah ada benarnya tentang apa yang menjerat korupsi dari zaman ke zaman. Baik, berikutnya saudara ada peraturan penguasa militer. Ingat, kita pernah ada masa saat darurat militer. Ketika darurat militer itulah, maka yang paling berwenang itu adalah penguasa militer. Tahun 1957 dia mengeluarkan peraturan militer nomor 6 tahun 57 tentang pemberantasan korupsi. Jadi saat itu sudah ada, bahwa harus dipikirkan. Nah, terus ada pelaksanaan ya, dalam arti itu peraturan pelengkapnya. Peraturan penguasa militer nomor 8 tentang penilikan harta. Penilikan, bukan penilikan ya. Bukan pemilikan, ini salah apa? Bukan pemilikan tapi penilikan. Nah, penilikan itu artinya penyelidikan ya, penyelidikan, pemantauan. Kalau ada harta benda, terutama adalah milik dari penguasa begitu, harus dicek, jangan sampai dia punya harta, misalnya awalnya 1.000, begitu diangkat jadi katakanlah apa, kepala polisi, lalu menjadi 1 juta. Dari 1.000 kok menjadi 1 juta, itu terlalu besar. Nah, zaman itu ya, zaman itu. Nek sekarang orang memiliki miliaran, bahkan triliunan, itu biasa. Tapi zaman itu, saudara harus ingat, nek jenenge zaman itu uang saja itu masih, ya katakanlah 100 rupiah, 200 rupiah itu sangat aji. Mungkin sekarang 100 rupiah itu katakanlah mungkin setara dengan 10 juta mungkin begitu. Ya, oke. Saudara sekalian, perumusan yang ada di peraturan penguasa militer nomor sekian itu tadi, itu sangat luas. Kenapa sangat luas? Jadi disebut korupsi itu sangat luas. Karena ada korupsi pidana, korupsi lainnya. Jadi ada 2 korupsi. Ada korupsi pidana, ada korupsi lain. Korupsi pidana jelas, dia misalnya menyelewengkan atau dia mengambil uang dari negara. Kalau korupsi lain misalnya, dia saat itu misalnya menerima apa ya, mungkin sekedar hadiah atau menerima apa dari kawan atau dari teman, itu dianggap korupsi. Nah, sehingga saat itu dianggap sangat luas, dan kalau rumusan itu semakin luas, maka semakin mudah untuk menjerat. Jadi misalnya begini, saudara yang kuliah dengan Pak Ali wajib on kamera, misalnya gitu. Itu kan berarti luas. Siapapun, entah itu saudara dengan alasan apapun enggak bisa. Ya, nggak bisa mematikan kamera. Tapi kalau Pak Ali sebut misalnya,
barang siapa yang kuliah dengan Pak Ali, yang semester 2 dan semester 4 wajib, misalnya begitu. Maka di situ ada pengecualian-pengecualian tertentu. Oleh karena itu, ada tidak terlalu luas. Oke, itu. Yang ketiga, Perpu nomor 24 tahun 60 ya, tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tipikor. Kemudian menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 61. Ini kan Perpu. Ingat, kalau Perpu itu namanya adalah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Ya, Perpu itu lahir dalam kondisi yang sangat darurat. Oke. Nah, ini mulai memperbaiki rumusan yang sangat luas yang ada di PPM tadi, Peraturan Penguasa Militer tahun 57 tadi. Dia Undang-Undang nomor 1 tahun 61 ini kemudian membuang perbuatan korupsi lainnya. Jadi korupsi lainnya itu sudah tidak ada. Terus perbuatan pidana diistilahkan baru menjadi tindak pidana. Sehingga yang tadinya perbuatan korupsi diubah menjadi tindak pidana korupsi. Paham, saudara? Ngantuk, saudara? Ya, enggak boleh ada yang ngantuk. Ya, semuanya harus fokus. Oke, paling kita terbatas waktu. Kita enggak bisa sampai 140 menit itu enggak bisa karena kita memang paling hanya sebentar. Yang ketiga yang C, rumusannya material. Ingat, saudara, kemarin waktu Pak Ali sebutkan perbedaan antara misalnya hukum pidana formil, hukum pidana material, ada juga tindak pidana material, tindak pidana formil. Artinya tindak pidana material itu perumusannya secara material. Sedangkan perumusannya atau tindak pidana formil itu berarti perumusannya secara formil. Apa bedanya, Pak? Kalau misalnya kemarin belum paham, ini tak jelaskan. Tindak pidana atau perumusan material itu adalah jika perbuatannya harus ada kerugian. Ya, wajib ada kerugian. Sedangkan kalau tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil itu tidak mensyaratkan akibat. Contoh, saudara misalnya menyebar kebohongan, menyebar fitnah, menyebar penghinaan dalam arti penghinaan fitnah itu. Maka atau hoax ya, berita bohong. Ada atau tidaknya akibat tidak menjadi syarat untuk dituntutnya saudara. Ada atau tidaknya akibat, saudara jelas sudah memenuhi unsur tindak pidana. Paham? Paham ya? Entah ada atau tidaknya akibat, ada orang yang dirugikan apa enggak. Tapi coba kalau misalnya adalah tindak pidana pembunuhan. Orang untuk bisa dikategorikan telah melakukan pembunuhan, di dalamnya ada barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Ini artinya harus ada nyawa yang dirampas. Kalau nyawa yang dirampas berarti harus mati. Nah, ini akibat. Kalau orang melakukan pembunuhan misalnya, tapi orang mati ya enggak bisa disebut sebagai pembunuhan, enggak bisa memenuhi pasal 338. Ya. Peraturan berikutnya, saudara. Nah, aturan berikutnya, saudara. Undang-Undang nomor 3 tahun 71. Ya, masih tentang korupsi. Kalau undang-undang yang baru, itu mesti mengesampingkan yang lama. Yang lama itu sudah tidak berlaku gitu ya. Diganti dengan Undang-Undang 3 tahun 71. TPK dirumuskan dengan melawan hukum. Tidak dengan atau karena kejahatan atau pelanggaran. Istilahnya diganti dengan barang siapa melawan hukum. Atau setiap orang yang melawan hukum. Terus rumusannya formil. Artinya
tidak mesti harus ada akibat. Paham ya? Tidak mesti harus akibat. Dirumuskan tindak pidana baru, suap aktif, suap pasif yang tidak dilaporkan, itu juga kena pidana. Nah, kayak sekarang itu misalnya saudara ngasih hadiah Pak Ali berupa jam tangan Rolex misalnya yang mahal ya kepada Pak Ali. Karena besok mau ujian atau Pak saudara ini sedang diampu oleh Pak Ali. Itu Pak Ali wajib melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi UPG. Paham ya? Jadi harus dilaporkan. Kalau nanti misalnya tuh diselidiki ternyata tidak ada kaitannya dengan soal suap menyuap, berarti benda itu menjadi miliknya Pak Ali. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan suap menyuap, maka benda itu diambil alih oleh negara. Tapi Pak Ali tidak dipidana. Kenapa? Karena Pak Ali sudah beritikat baik untuk melaporkan. Paham? Paham ya? Nah, berikutnya, percobaan dan permufakatan melakukan TPK dikualifikasi sebagai tindak pidana selesai. Ini bukan sedang, sudah ya ini. Jadi, oke, itu kalau sedang itu berarti, oke, ini sedang. Oke. Baik. Apakah share screen Pak Ali masih terlihat? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya. Oke. Apakah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Baik, terlihat ya. Baik. Gitu ya. Terus sekarang ada undang-undang baru lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Ini yang saya minta saudara itu nge-print. Oke, nge-print bersama dengan undang-undang lain, di-print terus dijilid. Ya, wes, itu tugas pertama saudara. Ya, tugas pertama saudara. Jadi undang-undangnya dijilid ya. Nah, ini kan undang-undang gini kan banyak di internet saudara ngeprint. Oke, bersama dengan undang-undang TPPU, undang-undang TPPU, undang-undang HAM ya, 4 undang-undang itu. Perumusannya, oke. Ada 2 kelompok tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya. Oke, ini sudah mulai luas. Perumusannya formil. Pengambilan kerugian negara tidak menghapus pidana. Perbuatan tidak melaporkan ya tidak lagi dijadikan sebagai tindak pidana korupsi. Tapi saudara sekalian, ini ini saudara beri catatan ya, Jadi gini. Perumusan formil ini sudah dicabut sudah diganti dengan putusan MK atau gini aja. Jadi sekarang menjadi material dengan putusan MK. Jadi kapan tak jelas ya. Oke. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana. Kalau menurut Pak Ali ini tetap ya. Terus kemudian ada lagi satu yang jadi gini. Nah, bandingkan dengan putusan MK yang menghapuskan kata dapat. Nih, oke.
Jadi saudara sekalian, rumusan yang tadinya bagus ini sekarang menjadi berubah karena ada putusan MK. Tadi Undang-Undang 31 tahun 99 itu perumusannya formil. Saudara lebih setuju yang rumusan formil atau material untuk tindak pidana korupsi? Saudara lebih setuju yang formil apa material? Ora paham meneh, itu. Benar, Pak. Ya, saudara ki. Ya, wes. Harusnya saudara itu lebih setuju dengan perumusan yang formil. Ya. Yes. Salah sabila, ojo mbak di ya, salah sabila. Fokus ya. Ya. Ya, Pak. Fokus, ojo teman-temannya malah. Jadi formil itu lebih mudah dibuktikan daripada material. Misalnya begini, barang siapa dengan sengaja ya menguntungkan, merugikan keuangan negara, itu ya, itu berarti harus ada kerugian negara. Berarti itu material, harus ada akibat. Tapi kalau kita rumusannya barang siapa menyelewengkan keuangan negara, bahwa ada kerugian atau enggak, itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Kan lebih mudah begitu. Kalau kita sebagai orang yang ingin melawan korupsi, paham? Kan lebih mudah begitu. Daripada saudara sudah diminta untuk membuktikan bahwa ada akibat yang ini, yang itu. Padahal akibat itu jelas, nanti pun mereka juga mengelak. Bisa saja mengelak. Bisa saja. Tapi nek ora usah, tidak harus ada akibat, langsung saja rumusannya barang siapa atau setiap orang yang menyelewengkan keuangan negara. Wis pokoknya ada kerugian, boh ndak ada, bisa langsung kita jerat. Paham? Tapi nek saudara jadi koruptornya, pengennya, yo pengen yang material. Awas ya, jangan ya. Jangan. Nah, jangan jadi koruptor. Oke, paham? Nah, paham ya? Oke. Berikutnya, saya akan share screen lagi. Jadi, lebih baik sebenarnya adalah perumusan yang formal, bukan yang material. Tapi sudah dibatalkan oleh MK. Aneh ya, sehingga jadi material. Begitupun juga pengembalian kerugian itu ada yang mengatakan bahwa nek korupsi terus wis dikembalikan, maka wis ora popo. Paham ya? Kenapa? Karena dalam putusan MK yang terbaru, yang ada baru ini, kalau ini 2006, ini tuh 2014 atau 2013 gitu. Itu ada menghilangkan kata dapat, menghapuskan kata dapat. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dapat merugikan keuangan negara. Nek kata-kata dapat, maka itu kata-kata dapat berarti entah dia merugikan, entah tidak, dia tetap bisa dipidana. Lah kata dapat itu dibuang sekarang, sehingga barang siapa yang merugikan negara harus ada kerugian negara. Lah saiki nek kerugian negara tadi itu dikembalikan berarti sudah bebas. Rumusan kayak begini itu bagus apa enggak? Artinya gini, saudara lebih setuju ya, lebih setuju saudara itu kalau ada korupsi dikembalikan itu sudah menghapus atau tetap korupsi, saudara? Tetap korupsi, Pak. Ya, tetap korupsi karena memang perbuatan mengembalikan itu kan gara-gara karena
diproses. Coba kalau enggak konangan, kan ya tetap saja dia memanfaatkan itu. Lah, artinya niat jahatnya itu sudah harus diganjar, harus dipidana. Paham ya? Nah, baik, saudara sekalian, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Nanti akan Pak Ali jelaskan. Nah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu sekarang itu sudah ada perubahan, bukan penggantian ya, perubahan menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini merupakan satu paket dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 karena ada pasal-pasal khusus tertentu ya, yaitu apa yang diatur di pasal di Undang-Undang 20 2001 tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP tapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan. Oke. Kemudian yang kedua, menambah pasal-pasal baru. Oke. Sekarang saya ingin mencontohkan ya maksud dari itu. Saudara, kalau tadi itu mana nih? Tadi ini ya. Oke. Ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Terlihat ya, saudara ya? Terlihat ya, saudara ya? Terlihat, Pak. Nah, Terlihat. ini misalnya begini. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 KUHP dipidana sekian. Bandingkan ya, coba bandingkan. Bandingkan dengan rumusan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Coba keliru. Coba bandingkan. Oke, tadi pasal 5. Oke, sekarang pasal 5. Ini pasal 5-nya. Oke. Dibaca cepat. Ben saudara apa itu? Maksud saya adalah saudara itu dalam bacaan itu cepat gitu. Bandingkan dengan ini. Saudara bisa enggak menemukan perbedaannya? Nih. Saudara, perbedaannya ada di sini. Kalau di pasal 5 yang Undang-Undang 31 tahun 99, dia menunjuk. Dia tidak ada ini perbuatannya apa, ini tidak ada. Ya. Ini perbuatannya apa, saudara? Karena dia langsung menunjuk pasal 29 KUHP. 209 KUHP. Paham? Tapi coba bayangkan ini enggak langsung dia menyebut memberi, menjanjikan sesuatu, memberi kepada pegawai negeri ini. Isi ini, AB ini, dan juga 2 ini, ya. AB ini sebenarnya adalah di pasal 209 KUHP. Paham? Paham enggak? Jadi sakjane itu sama. Sebenarnya ini sama. Cuma kalau yang di Undang-Undang 3199 dia rumuskan menunjuk pasal yang ada di KUHP. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang 20 2001 itu ditulis rumusan normanya. Paham? Albert, paham enggak? Jangan lamun. Ya. Apa bedanya? Bedanya apa coba? Bedanya kalau yang di UU yang lama itu tidak dijelaskan lebih detail Pak, karena menunjuk ke pasal 209 KUHP.
Nah, kalau yang di Undang-Undang baru nomor 20 tahun 2001 itu yang dari apa pasal 209 KUHP disalin ke sini. Jadi lebih lebih apa normanya yang di pasal tersebut dijelaskan di undang-undang yang Ya, baru, Pak. norma yang ada di pasal 209 gampangnya ditulis ulang, ya. Ditulis ulang di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Sama gini juga pasal 6. Pasal 6 itu pasal menunjuk pasal 210. Ini kalau Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Kalau Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 begini. Tidak menunjuk lagi pasal 210, tapi langsung ditulis ulang lagi. Isinya sebenarnya adalah isi dari pasal 210. Paham? Semuanya ini ya. Berikutnya. Nanti lagi. Ini pasal 387, 388. Oke? Undang-Undang KUHP. Kalau menurut 3119. Sedangkan menurut pasal 20 tahun 2001, ini pasal 7, tidak ingat. Pasal 7-nya, tidak ingat. Nah, ditulis normanya kembali. Paham? Nah, jadi saudara sekalian, salah satu perubahan yang ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 adalah tidak mengacu lagi pasal-pasal yang ada di KUHP, tapi langsung menyebut unsur delik yang bersangkutan. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, menambah pasal-pasal baru ke dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Apa itu pasal? Pasal 12A. Pasal 12A ini terkait dengan ketentuan apa itu yang kita sebut sebagai suap tapi pasif ya. Ya. Oke. Dan pembuktiannya. Terus kemudian gratifikasi. Ya, 12B. Ada 12C, ya. Oke, ini harus pelaporan. Terus alat bukti petunjuk. Ada 26A. Ya. Terus kemudian pasal 29, 209, 210, 388 di KUHP dinyatakan tidak berlaku. Artinya kalau nanti saudara jadi polisi atau jaksa, ya penyidik begitu ya, jangan lagi memakai pasal 209, 210, 387, 388. Kenapa? Karena sudah dihapus, sudah diambil oper. Yang di KUHP-nya dihapus, tetapi di dalam Undang-Undang 20 2001 dirumuskan kembali. Jadi hanya diambil oper gitu loh, tapi yang sana dimatikan, yang ini dialihkan sini. Paham? Paham ya? Oke. Nah. Baik, saudara sekalian, ini saya tambah sedikit biar bisa separuh, nanti separuh. Karena ini ada 25 slide, ini bisa separuh, nanti separuhnya minggu depan. Dari sifat perbuatannya, saudara, korupsi itu bisa bersifat administratif, bisa bersifat struktur. Struktur itu artinya adalah karena dia berkewenangan punya jabatan gitu. Ini income corruption artinya korupsi yang menimbulkan sebuah pengayaan, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bisa juga bersifat policy. Policy itu kebijakan. Oke, jadi kalau dilihat dari perbuatannya bisa karena administratif, bisa struktur. Empat kategori perbuatan korupsi yang secara yuridis ya. 1. Suap menyuap, bribery, pemerasan, extortion, penipuan, penggelapan, fraud, ini ya. Kemudian nepotism. Nah, ini saudara bisa lihat di Undang-Undang nomor 231 tahun 99, Undang-Undang nomor 20. Tapi khusus terkait dengan nepotisme,
saudara nanti silakan lihat di 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Jadi KKN itu pasal 28. Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Oke. Ditulis. Ini sudah ditulis? Nek ora nulis, ora tulis. Ya. Oke, baik. Nanti minggu depan saya sampaikan hal-hal khusus yang terkait dengan korupsi. Semoga saudara masih tetap fokus ya. Semoga saudara sekalian. Saya